Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Sanusi Muhammad. Kita masih di rubrik belajar bahasa Aceh. Di video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah topik yang terinspirasi dari kebiasaan Bapak Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ketika beliau berkunjung ke daerah-daerah, beliau kerap membagi-bagikan sepeda kepada para hadirin seperti itu. Dan untuk mendapatkan sepeda itu, para hadirin harus menjawab sejumlah pertanyaan yang biasanya itu berkisar pada nama-nama ikan. Dan di video kali ini kita akan buat beberapa nama ikan dalam bahasa Aceh apa seperti itu ya. Dan nama-nama ikan tersebut saya kutip dari buku Bahasa Aceh Jilid 2 karya Dr. Andes Budiman Sulaiman tahun 1978. Saya dapat PDF-nya online. Jadi Bapak Dr. Andes Budiman Sulaiman ini adalah dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Nah, ini sampul bukunya. Ini formatnya PDF, saya ambil dari internet ya, dan isinya luar biasa banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu isi-isinya di bagian-bagian atau di video-video berikutnya. Baik, kita mulai ke nama ikan yang pertama. Tapi sebentar, ikan dalam bahasa Aceh itu engkut. Ya, ikan dalam bahasa Aceh, ikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut. Engkut, ya, ENGKUEOT, engkut. Nah, ini ikan dalam bahasa Aceh disebut dengan engkut, ya. Oke. Baik, tadi yang pertama ikan tongkol. Nah, ikan tongkol ini bahasa Acehnya adalah engkut sure, ya. S-U-S-U-R-E, sure. Ikan tongkol bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut sure, ya. Di buku ini juga disebutkan udang, ya. Udang dalam bahasa Aceh disebut dengan udeng, ya. Jadi udang dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut dengan udeng. Udeng. U-D-E-U-N-G. Udeng. Jadi udang dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut dengan udeng. Nah, sementara itu untuk ikan hiu, ya, ikan hiu dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut dengan engkut ye. Engkut ye, ya. Jadi mungkin teman-teman nanti ke pasar mau beli ikan hiu, ya, buat dikonsumsi. Ini by the way, ikan hiu kalau dimasak enak juga sih. Jadi ikan hiu dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut ye. Engkut ye adalah hiu dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut ye, ya. Kemudian ikan alu-alu. Nah, ikan alu-alu dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh juga disebut dengan engkut alu-alu. Ya, engkut alu-alu. Ikan alu-alu dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut alu-alu, ya. Baik, tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih, ya. Bisa jadi, ya, pengarang buku ini itu mengambil nama-nama ikan dalam bahasa Aceh mungkin di daerah-daerah tertentu, ya. Karena setiap daerah di Aceh itu punya penyebutan yang berbeda-beda terhadap ikan seperti itu, ya. Jadi mungkin nama ikan di Aceh Timur berbeda dengan nama ikan di daerah Aceh lain seperti itu. Jadi ini saya menyebutkan nama ikan versi pengarang buku ini, dan di tempat saya besar di Aceh Timur rata-rata nama ikannya sama seperti ini nih, ya. Mungkin kalau teman-teman dari Aceh lain mungkin merasa ini kok kayak berbeda, ya, bisa jadi karena setiap daerah di Aceh mungkin punya penyebutan yang berbeda-beda terhadap jenis ikan tertentu, ya. Tapi secara umum, ya, di Aceh nama ikannya sama seperti yang saya sebutkan ini. Kemudian kita punya ikan tenggiri, ya. Ikan tenggiri dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut tairo, ya. Tenggiri bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut tairo. Tairo, T-A-I-R-O, tairo. Jadi bahasa Indonesianya tenggiri, bahasa Acehnya adalah tairo, seperti itu. Kemudian ikan sakap. Ikan sakap bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut dengan kakap. Sakap bahasa kakap bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut dengan sakap.
engkut sakap ya. Ikan kakap bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut kakap. Kemudian ikan tengar. Ikan tengar bahasa Indonesia. Bahasa Aceh disebut dengan ikan tengah. Ikan tengah ya, tengah. T-E-U-N-G-A, tengah. Ikan tengar bahasa Indonesia, bahasa Acehnya tengah, ikan tengah ya. Nah, ikan sepat bahasa Indonesia. Ikan sepat bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah grup. Ikan sepat bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah kruop. Kruop ini waktu saya kecil kita sering mancing ikan ini ya di kali, di dekat-dekat sawah banyak ikan sepat ini. Engkut kruop. Bahasa Acehnya adalah engkut kruop dalam bahasa Aceh untuk ikan sepat dalam bahasa Indonesia. Kemudian ikan tanda ya, ikan tanda dalam bahasa Indonesia. Bahasa Aceh juga tanda juga namanya. Ikan tanda, tanda bahasa Indonesia, bahasa Aceh juga tanda ya. Kemudian belana. Nah, belana dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah kadra ya. Belana dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah kadra. Ini juga sering dulu kita waktu saya kecil ya, banyak orang yang menjaring ikan ini di sungai-sungai ya. Jadi ini salah satu ikan yang sering dikonsumsi oleh, di tempat saya tinggal dulu di Aceh Timur ini sering, bahkan sekarang di Banda Aceh juga sesekali kita juga menemukan ikan belana ini ya. Ini yang saya bilang tadi ya, karena di tempat saya tinggal di Aceh Timur, ikan belana ini banyak disebut dengan kadra ya. Semua orang menyebutnya kadra. Baru kemudian di Banda Aceh saya tahu ada nama lain untuk ikan kadra ini. Ternyata kadra juga disebut dengan bulanet ya, bulanet. Banyak orang di sini menyebutnya bulanet. Karena di tempat saya besar di Aceh Timur, ya belana ya kadra gitu. Ya, bahkan sering diplesetkan kadra anek darob seperti itu ya. Ini yang saya bilang tadi, mungkin setiap daerah punya nama berbeda-beda terhadap jenis ikan tertentu. Contohnya adalah belana ini. Belana di tempat saya besar di Aceh Timur, orang menyebutnya kadra. Tapi sampai kemari, sampai ke Banda Aceh, saya juga baru dengar ternyata orang menyebutnya dengan sebutan belanet seperti itu ya. Oke, jadi belana bisa kadra, bisa juga bulanet ya, tergantung di mana daerah yang menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian ikan lainnya yang sering kita konsumsi adalah bandeng. Nah, bandeng ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah muluh ya. Muluh ya. M-U-L-O-H, muluh, seperti itu. Bandeng bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah muluh, seperti itu. Dan di tempat saya besar di Aceh Timur, salah satu sentra penghasil muluh terbesar di Aceh mungkin ya. Kemudian ikan mujair ya. Mujair apa mujair ya? Mujair kali ya. Ikan mujair. Nah, ikan mujair ini bahasa Indonesia, bahasa Aceh atau di Aceh disebut dengan engkut mujahid, engkut mujahi ya. Tapi di tempat saya besar di Aceh Timur engkut mujahid, ada T di ujung, engkut mujahid ya, engkut mujahid seperti itu ya. Mungkin agak sedikit sama bunyinya seperti bahasa Indonesia, hanya di ujungnya sudah ada bunyi T ya, mujahid seperti itu, engkut mujahid ya. Jadi mujahid bahasa Indonesia, bahasa Aceh engkut mujahid. Oke. Kemudian ikan teri bahasa Indonesia, orang Aceh menyebutnya engkut bileh, B-I-L-E-H, bileh ya. Teri bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bileh ya, bileh ya. Jadi teri bahasa Indonesia, bahasa Aceh adalah bileh ya. Nah, itu kalau masih segar. Karena kalau ikan teri sudah dijemur dan sudah kering ya, ini di Aceh punya nama lain ya. Ikan teri dijemur sudah kering ya, kalau digoreng dia agak kriuk-kriuk, bukan agak sih, emang kriuk-kriuk. Ini kalau sudah kering namanya berubah menjadi
engkut karing ya, karing. Jadi ikan bilih tadi ya kalau bahasa Indonesia, teri. Kalau teri hidup itu bahasa Acehnya bilih. Tapi kalau ikan teri sudah dijemur, sudah kering, kalau digoreng jadi crunchy, ini bahasa Acehnya adalah karing ya. Karing untuk ikan teri yang sudah kering seperti itu. Kemudian untuk ikan pari ya, ikan pari ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah paro, engkut paro. Ini ikan pari ya, yang lebar itu, lebar. Ini bahasa Indonesia ikan pari, bahasa Acehnya adalah paro, engkut paro atau ikan pari seperti itu. Kemudian ikan kipar. Ikan kipar ini bahasa Indonesia, bahasanya adalah cabih. Ya. Kipar bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah cabih. Ya. Ikan kipar bahasa Indonesia, bahasa Acehnya ikan cabih. Ya, ini itu apa sih, duri-durinya itu, sirip-siripnya di atas itu berbisa, kalau kena ya, kalau disengat itu luar biasa nyerinya, itu sampai bertahan sampai 1 hingga 2 jam. Memang saya udah pengalaman waktu mancing, kalau dapat ikan ini betul-betul hati-hati, karena kalau kena sengatan siripnya itu wadidaw, beracun bos. Ini nyerinya bisa hilang 1 sampai 2 jam seperti itu. Nah, kemudian untuk ikan bubara atau giant trevally atau GT ya. Ini bahasa Acehnya adalah rambu ya. Bubara atau GT ya. Ini bahasa Acehnya adalah rambu ya. Giant trevally atau bubara dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut dengan rambu. Ini ikan enak sih dan harganya juga mahal ya. Jadi bahasa Acehnya rambu. Oke? Rambu. Kemudian ikan sebelah ya, ikan sebelah. Saya nggak tahu teman-teman pernah lihat apa enggak, tapi di Lampulo ya, itu ada di jembatan yang dekat Mangrove Cafe itu di Jalan Syah Kuala. Itu di situ kalau pagi suka ada orang jualan ikan segar ya, bener-bener segar, baru dibawa pulang dari laut sama nelayan-nelayan yang berangkatnya malam pulang pagi. Itu sering tuh dapat ikan sebelah itu, dan itu mahal sih. Nah, kalau bahasa Aceh itu adalah engkut siblah ya, engkut siblah. Jadi sebelah itu setengah bro, jadi dia memang kayak ya badannya cuma setengah ya. Jadi ini bahasa Acehnya adalah siblah. Siblah ini juga artinya juga setengah dalam bahasa Indonesia. Jadi ikan sebelah dalam bahasa Aceh engkut siblah ya. Ini siblah setengah ya, bukan siblah 11, karena 11 dalam bahasa Aceh juga siblah ya. Jadi 11 dalam bahasa Aceh juga siblah, setengah dalam bahasa Aceh juga siblah. Jadi ini siblah nama ikan, bukan siblah nominal seperti itu. Baik, kita ke nama ikan berikutnya. Kemudian ikan buntal atau bekum ya, ikan buntal atau bekum. Ini bahasanya adalah bukuam. Dia bunyinya agak sedikit ada kuis, agak sedikit berputar. Bukuam agak mengelum sedikit ya. Jadi ikan buntal atau bekum seperti itu. Ini bahasa Acehnya adalah bukuam, engkut bukuam seperti itu ya. Ini nggak tahu ya bisa dimakan apa nggak, tapi kalau ada orang biasa mancing itu di Lampulo, kalau dapat ikan bukuam ini ya, atau buntal ini bakal dilepas kembali ke laut. Kayaknya sih nggak bisa dimakan ya. Baik, kita ke nama ikan berikutnya. Kemudian untuk ikan ubara kecil. Nah, ubara kecil ini mirah mata ya. Mirah mata bahasa Aceh, bahasa Indonesianya ubara kecil ya. Mirah mata bahasa Aceh, bahasa Indonesianya ubara kecil ya. Ubara kecil. Jadi orang di Aceh mungkin kalau kita bilang mirah mata tahu ya, tapi kalau kita bilang ubara kecil
Saya juga baru tahu nih, ternyata merah mata itu bahasa Acehnya adalah ubara kecil. Kemudian, ubara besar. Tadi ubara kecil, sekarang ubara besar. Ubara besar bahasa Indonesianya adalah gerupuh. Ya. Ubara besar bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah gerupuh. Nah ini sering juga nih bukan kita sih, mungkin ini termasuk ikan-ikan mahal sih, tapi mungkin kalau kita ke rumah makan, pernah ditawarin gitu sama yang jualan, mungkin mau ikan gerupuh seperti itu. Kiban, pajuh ungkut gerupuh. Jadi ubara besar bahasa Acehnya adalah gerupuh. Ya. Ini yang menariknya, kandang ayam, kandang kambing ini ya, kandang ayam lah atau kandang bebek gitu kan. Ini kandang ini bahasa Acehnya adalah gerupuh. Ya, gerupuh juga berarti kandang ya. Jadi ya ikan gerupuh, kalau ikan ubara besar bahasa Acehnya gerupuh, kandang bebek atau kandang ayam dalam bahasa Aceh juga gerupuh seperti itu. Karena kalau kandang sapi udah lain lagi namanya. Kalau kandang sapi bahasa Acehnya adalah welemo. Jadi nggak semua kandang itu bisa disebut gerupuh ya. Tapi kalau gerupuh itu biasanya untuk hewan unggas kali ya, bebek, ayam itu menggunakan kata gerupuh untuk menggambarkan kata kandang. Jadi gerupuh itu bisa berarti ikan ubara besar dan juga bisa berarti kandang seperti itu. Baik, kita ke kata ikan berikutnya. Nah, ikan baung. Ikan baung ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bago, ungkut bago ya. Jadi baung bahasa Indonesia, bahasa Acehnya bago. Baung bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bago, ungkut bago yang ada duri di kiri kanan, di bagian atas ya. Baung bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bago. Kemudian untuk cualu ya, cualu ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah cuale. Ikan cualu bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah cuale ya. Ini saya pribadi pernah makan juga sih. Cualu bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah cuale. Nah, ini juga sering kita konsumsi nih, ikan gembung. Ikan gembung bahasa Indonesia, bahasa Acehnya junara. Wow, ini sih betul-betul sehari-hari banget nih ikannya. Ini tiap hari kita akan temukan ikan ini di pasar ya. Dan kabarnya ikan gembung itu punya kadar gizi yang tidak kalah berbeda dari ikan mahal, yaitu ikan salmon. Jadi kalau kita mungkin tidak pernah mengkonsumsi salmon, jangan berkecil hati, karena saya yakin teman-teman semuanya pernah, bahkan mungkin sering mengkonsumsi ikan gembung. Ikan gembung ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah junara ya. Junara. Kalau teman-teman ke Aceh mau beli ikan gembung gitu kan, tapi nggak tahu wujudnya kayak gimana, ya sebutin aja junara. Jadi junara bahasa Aceh, bahasa Indonesianya ikan gembung. Oke. Kemudian ikan kapas, baru dengar. Ikan kapas bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah ungkut gapah. Gapah, G-A-G-P, apa tambah apa? Gapah. Kemudian ikan gulama bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah ungkut bulama. Bulama. Kalau bahasa Indonesianya gulama, kalau bahasa Aceh bulama. Bahasa Indonesianya ikan gulama, bahasa Acehnya bulama. Kemudian ikan, ini juga sering kita konsumsi nih ya. Ikan pete. Ikan pete. Bacanya apa ya? Pete apa petik nih? Ikan pete ya, atau petik kali ya? Bahasa Indonesia apa sih bacanya nih? Ini hurufnya P-E-T-E-K. Bacanya apa nih? Pete ya? Atau petik? Ini bahasa Acehnya adalah ceria. Ungkut ceria. Ini paling sering juga nih kita konsumsi ya.
engkau ceria, ya. Engkau ceria bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah ikan pete, ya, atau pete. Saya kurang tahu nih ejaan Indonesianya apa. Tapi kalau bahasa Acehnya engkau ceria, ya. Nah, informasi tambahan buat teman-teman, ceria ya dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh adalah ceret, ya, atau kettle bahasa Inggrisnya. Jadi ceria selain nama ikan juga bisa berarti kettle atau ceret seperti itu, atau kendi, ya. Baik, kita ke nama ikan berikutnya. Kemudian ikan bawal. Ikan bawal bahasa Indonesia, bahasa Acehnya engkut bawai. Ikan bawal bahasa Indonesia pakai L di ujung, tapi kalau bahasa Aceh engkut bawai, L-nya diganti jadi I. Jadi dari bawal jadi bawai. Jadi bawal bahasa Indonesia, bahasa Acehnya bawai, engkut bawai. Baik. Untuk cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini bahasa Acehnya adalah noh, ya, engkut noh. Cumi-cumi bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut noh, ya, pakai O, N-O-H, noh. Cumi-cumi dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah engkut noh, ya. Kemudian belut. Nah, belut ini di Aceh Timur ini disebut dengan ileh, ya. Belut ya di Aceh Timur, di tempat saya besar, ileh disebut dengan ileh, ya, ileh. Tapi sampai ke Banda Aceh ternyata ada yang menyebutnya dengan sebutan kire, ya. Jadi belut ya, kalau di tempat saya besar di Aceh Timur disebut dengan ileh, tapi sampai ke Banda Aceh ya, ada juga orang yang menyebutnya dengan sebutan kire. Jadi itu artinya belut itu bisa berarti punya dua kata yang menggambarkan belut. Pertama ileh, yang kedua kire, seperti itu ya. Baik, kita ke nama ikan yang terakhir. Ikan bloso, ya, ikan bloso atau bloso ya dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Aceh disebut dengan ded, ya, ded. Nah, engkau ded, D-E-U, ded, T, ded, ya, ikan ded atau engkau ded, ya, atau ane ded, seperti itu. Jadi ikan bloso dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan ded, D-E-U-T, ded, ya. Ini ikannya jarang sih kita temukan di pasar-pasar seperti itu. Dan di tempat lain nggak tahu ya, tapi saya pernah makan ikan ded ini seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, video nama-nama ikan dalam bahasa Aceh. Saya yakin masih banyak jenis-jenis ikan di luar sana yang belum kita sebutkan namanya, karena yang kita sebutkan di video ini adalah ikan-ikan yang bisa jadi pernah kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, atau setidaknya kita tahu bahwa ikan ini ada, seperti itu ya. Dan saya ingatkan kembali, semua informasi yang saya sampaikan tadi saya kutip dari buku Bahasa Aceh jilid 2 yang ditulis oleh Dr. Andes Budiman Sulaiman. Beliau dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Universitas Syekh Kuala. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Farabi Banda Aceh tahun 1978. Terima kasih buat ilmunya Bapak Budiman Sulaiman. Semoga berkah dan menjadi amal jariah buat beliau. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, karena ke depan video-video Bahasa Aceh akan sering kita posting di channel YouTube Hasanusi Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia.